matematika aku tuh dapat 60. Jadi kalian harus pakai yang sopan. Setelah si tes matematika itu berakhir, kita semua keluar lagi ke ruangan. Dulu itu aku daftar sekitar bulan Februari, kayak tanggal 11 atau 12, pokoknya pertengahan Februari lah untuk seleksi berkas itu, dan tanggal itu juga mereka tutup pendaftaran seleksi berkas. Terus setelah berbulan-bulan menanti atau menunggu, akhirnya aku ingat banget sekitar tanggal 20 atau 19 Mei itu aku dapat email kalau misalnya aku lanjut ke tahap wawancara. Nah, di email itu tuh bakal dikasih tahu tempatnya di mana, terus waktunya jam berapa, terus apa aja yang harus kalian bawa dan apa aja yang harus kalian persiapkan gitu. Jadi interview tanggal 27 Mei, sedangkan tanggal 26 Mei-nya itu aku ada SBMPTN gelombang kedua. Kalau kalian dulu tahu 2019 itu kan SBMPTN-nya ada 2 gelombang ya. Jadi gelombang pertama tuh aku udah tes, kemudian gelombang kedua tuh 26 Mei, sedangkan aku punya interview tuh 27 Mei. Dan tes SBMPTN-nya tuh 26 Mei aku ada di Jawa Tengah, di Purwokerto, sedangkan interviewnya tuh di Jakarta. Jadi 2 hari itu aku kayak hektik banget. Setelah SBM selesai pagi, terus sorenya aku harus ke Jakarta karena mau interview. Nah, dalam 1 minggu itu kan aku harus persiapin antara SBM atau interview gitu kan. Dan waktu itu tuh aku orangnya tuh nggak bisa fokus dalam 2 hal. Jadi aku bilang gini, aku SBM-nya yang pertama udah lumayan bagus, jadi untuk minggu kedua ini aku bakal fokus untuk persiapan ke interview. Jadi seminggu terakhir itu aku nggak belajar SBM, tapi aku belajar nyari info tentang interview, terus kayak persiapan, terus ya apa aja lah yang harus dipersiapin untuk interview beasiswa ini. Terus akhirnya aku berangkat SBM pagi-pagi buat tes, terus siangnya aku siap-siap, terus malamnya aku berangkat ke Jakarta karena interviewnya itu pagi jam 9 di gedung Universitas Indonesia di Salemba. Dan waktu itu aku sampainya tuh pagi kayak jam 6 gitu. Dan kalian tahu aku gak sempat ke rumah saudaraku karena jauh, jadi aku langsung ke Salemba dan aku mandi di kamar mandi sana, terus aku prepare di sana di musolanya. Bener-bener aku kayak mandi di sana dan dari sana ganti baju dan semuanya itu di gedung UI itu. Terus aku naik ke venue-nya, ke lokasinya sekitar jam setengah 8-an lah. Di situ juga udah banyak peserta interview lain yang udah datang, dan di situ aku ngerasa kayak sedikit insecure juga karena mereka tuh udah kayak pakai jas lah, cowok-cowok itu ya udah keren, udah mana pada bawa sertifikatnya tuh segebokan segini gitu, kayak pokoknya itulah. Terus ada yang bawa properti gitu, pokoknya rame, terus deg-degan juga. Dan pada tahun aku itu pertama kalinya ada tes matematika. Jadi sebelum tahun aku tuh sebelumnya tuh nggak ada tes matematika ya, tapi kalau setelah tahun aku yang sekarang itu tetap ada, bahkan katanya sih lebih banyak soalnya dan lebih sulit. Nah, dulu tuh aku punya kayak 12 atau 15 soal matematika. Jadi sebelum di interview kita tes dulu bareng-bareng. Jadi kita kayak dikasih soal, dikasih lembar jawaban, dikasih pensil, dikasih penghapus, semua alat tulis itu dikasih. Kita tinggal datang ngerjain soal aja. Soalnya tuh kayak soal matematika, ujian apa ya namanya tuh di Turki, IKS atau YOS gitu. Pokoknya soal-soalnya mirip kayak gitu, dia ABC-an, tapi kita harus nulis caranya di bawahnya. Nah, setelah si tes matematika itu berakhir, kita semua keluar lagi ke ruangan, ke koridor tuh nunggu di situ sambil ngobrol-ngobrol kan sama peserta-peserta lain. Nah, dari situ kita bakal dipanggil satu-satu untuk masuk ke ruangan. Akhirnya giliran aku masuk dengan polosnya. Aku tuh gini, aku kan punya teman di Turki gitu kan yang sering ngobrol sama aku di WA, di online, namanya Meryam gitu, cewek, dan dia tuh ngajarin aku beberapa kosakata bahasa Turki. Nah, pas aku masuk ke ruang interview itu, aku buka pintu, terus aku ngomong pakai bahasa Turki kayak "Girebilir miyim", yang artinya aku boleh masuk atau enggak. Terus mereka auto jawab pakai bahasa Turki dong. Gitu kayak, hah, aku nggak tahu apa-apa, dan itu kayak bodoh banget sih aku, ngapain aku pakai bahasa Turki padahal kalau mereka ngomong aku nggak maksud apa-apa gitu. Nah,
itu yang bikin mereka ketawa dan aku malah tambah deg-degan karena oh my god, kayak aku bakal ngasih first impression yang kayak buruk. Nah akhirnya masuk, disuruh duduk, terus disuruh kenalin diri. Terus seingatku ya, aku tuh ditanyainnya dikit banget, maksudnya kayak nggak lama dan nggak terlalu random sih pertanyaannya. Mungkin karena mereka lihat muka aku tuh udah kayak muka kasihan, jadi kayak dikit banget aku ditanyain kayak perkenalan diri. Terus aku bawa sertifikat tuh kan dikasih ke mereka kayak dokumen aslinya, terus ditanyain juga tentang sertifikatnya kayak ini tuh sertifikat tentang apa, terus aku ngapain aja, terus kayak oh ya aku ditanyain tentang nilai UN aku juga dapat berapa. Dan waktu itu kalian tahu nilai UN ku dapat berapa? Nilai matematika aku tuh dapat 60 dan aku aplikasinya itu aku milih teknik biologi. Terus mereka pasti kayak, "Hah, kamu milih teknik tapi kamu matematikanya jelek," gitu kan. Tapi di situ aku memilih untuk jujur aja ya. Aku nggak bisa ngomong kalau MTK aku tuh dapat 90 atau 100 gitu. Jadi aku sudah dia matematika aku dapat 60. Terus mereka kayak langsung berubah muka gitu, mungkin kayak langsung gak yakin. Dan setelah itu mereka tanya apakah aku udah dapat univ belum di Indonesia. Nah waktu itu kan aku belum dapat ya, karena ya baru selesai SBM gitu. Terus aku bilang aku ikut SNMPTN tapi aku juga gak dapet. Terus mereka tanya kayak kenapa ya, aku bilang ya karena nilai aku mungkin gak mencukupi untuk masuk ke jurusan yang aku pilih di UGM gitu. Nah di sini mungkin gara-gara mereka tahu nilai aku tuh dapat 60, terus mereka kayak mungkin kaget juga. Terus mereka request buat aku ngirim lewat email hasil nilai ujian nasionalku setelah nanti selesai wawancara, karena waktu itu kan belum keluar ya kayak hasil secara resminya gitu. Nah setelah ditanyain yang sedikit dan singkat itu, aku disuruh tanda tangan surat kalau misalnya nanti aku dikasih jurusan yang berbeda dari jurusan yang aku pilih. Mungkin di kepala mereka kayak gara-gara aku milih teknik, terus mereka tahu aku matematikanya dapat 60, jadi kayak mereka bakalan ngira aku gak bisa matematika. Jadi mereka ngasih surat kalau misalnya aku tuh disuruh pindah jurusan, mungkin ke geografi ataupun jurusan yang lain. Karena aku latah dan polos juga, ya udah aku tanda tanganin aja. Yang penting kan kayak aku dulunya mikirnya kayak udahlah bodo amat, yang penting aku kuliah di luar negeri gitu kan, jurusannya apa aja. Nah aku tanda tangan tuh surat itu, terus aku kasih balik ke orangnya. Dan selesai wawancaraku, aku pulang ke rumah saudaraku di Jakarta karena waktu itu masih bulan puasa, jadi kayak sekalian spend my time sama kakak aku sama keluarga aku yang di Jakarta. Nah itulah pengalaman interview aku waktu daftar beasiswa YDB. Interview yang bikin aku kayak udah hopeless banget habis itu, karena aku bilang nilai UN ku dapat 60, terus aku pertanyaannya nggak banyak-banyak amat, jadi kayak nggak ngerti mau gimana. Jadi habis itu aku hopeless, dan sampai akhirnya tiba-tiba aku dikirim surat kalau aku keterima tuh kayak masih nggak expect banget. Nah sekarang aku mau kasih tips-tipsnya buat interview. Jadi yang pertama pasti yang paling utama, kalian harus datang itu on time. Bahkan gak on time ya, kalian harus datang lebih awal. Tujuannya kenapa? Biar gak gerasa gerusu, biar gak buru-buru, biar kalian bisa tahu ruangannya di mana, biar kalian juga bisa kayak bernafas dulu lah sebelum interview, karena itu penting banget biar kalian gak ngeblank waktu ditanyain. Jangan lupa juga untuk sarapan, makan yang cukup juga. Terus moodnya di bawah, happy lah hari itu. Jangan sampai kalian dalam keadaan yang gak termotivasi atau terdistraksi sama hal lain di kepala kalian. Itu jangan sampai ya, kalian harus jaga mood, karena itu bisa jadi salah satu hal yang bakal ngerubah hidup kalian semua. Kayak kalian bisa keluar negeri, kalian bisa ketemu banyak orang, dan itu tuh ditentuin hari itu waktu interview. Jadi kalian harus maksimal. Yang selanjutnya adalah tentang outfit atau pakaian. Jadi kalian
harus pakai yang sopan dan rapi. Kalian harus nunjukin kalian tuh profesional, kalian siap, terus kalian tuh orang-orang yang berpendidikan gitu ya. Jadi kayak kalau cowok mungkin pakai kemeja atau pakai jas. Kalau nggak pakai jas pun kayak pakai kemeja lah yang sopan gitu. Jangan pakai kaos misalnya, atau pakai hoodie, itu kayak kurang sopan aja gitu untuk interview. Kalau cewek ya kalau berhijab, kalau dulu sih banyak kan tuh pakai gamis, terus di hijabnya yang model yang sopan lah, jangan yang model-model heboh. Terus kayak make upnya juga make up yang flawless lah, yang biasa lah, jangan yang heboh, jangan yang terlalu menor gitu. Pokoknya yang formal aja gitu. Terus kalau misalnya kalian gak pakai hijab ya kalian bisa pakai kemeja atau pakai rok yang sopan juga. Terus kayak bisa pakai jas juga. Terus mungkin model style rambutnya juga kayak yang formal, jangan yang terlalu heboh dengan mungkin dijepit sana sini. Itu jangan ya, kalian harus pakaian sopan, rapi, terlihat profesional dan terlihat berpendidikan gitu. Kemudian yang paling penting, karena kalian bakal bawa seluruh berkas kalian, jadi waktu seleksi berkas kalian tuh upload berkas apa aja. Nah waktu interview itu semuanya harus dibawa yang original, oke? Semuanya, nggak boleh ada yang nggak dibawa tuh, yang di-upload mungkin dari KTP, dari surat rekomendasi, transkrip, sertifikat, semuanya harus dibawa. Dan saran aku, kalian harus susun rapi itu. Dan saran aku tuh mending kalian pakai map atau folder yang ada pembatasnya, tau gak sih? Jadi kalian udah ngatur sendiri tuh, misalnya di sebelah ini itu kayak gini ya, misalnya di folder ini itu dokumen identitas diri, mungkin kayak KTP, atau misalnya kalau kalian udah punya paspor, terus kayak kakak lah, apalah. Terus yang selanjutnya mungkin dokumen akademik, ada transkrip atau ijazah atau surat rekomendasi. Terus selanjutnya itu ini kumpulan sertifikat, jadi kayak sertifikat lomba di sini. Kalau misalnya kalian punya sertifikat yang banyak banget, kalian bisa bedain sertifikat lomba, terus sertifikat apa kayak organisasi atau lainnya. Yang penting itu tuh kalian susun rapi dan terorganisir. Karena apa? Karena kalau interview itu kondisi kita lagi nervous, kondisi kita lagi deg-degan, dan kayak kita kebanyakan tuh nggak bisa tenang gitu ya. Mungkin ada orang yang tenang, tapi aku tuh juga deg-degan ya waktu dulu. Nah itu waktu kita ditanya untuk nunjukin satu berkas, biar lebih gampang kalian masukinnya ke folder dan dipisah-pisah gitu. Karena kalau tercampur kalian bakal kayak sibuk sendiri nyari-nyari, terus gak ketemu kan. Biasanya kalau dicari kan gak ketemu ya. Nah untuk menghindari yang kayak gitu, itu lebih baik kalian pakai map yang berfolder gitu, terus dipisah-pisah berkasnya, biar waktu ditanya boleh minta lihat transkrip kamu tinggal kayak buka, terus ini transkripnya gitu, kayak lebih smooth aja gitu. Jadi kayak kalian terlihat lebih siap, terus kalian bener-bener profesional buat ikut interview ini. Jadi dan gak buang-buang waktu mereka juga gitu buat nunggu kalian nyari berkas yang nggak ketemu. Nah yang penting juga ya, kalau kalian ini merasa agak terhambat atau merasa belum mampu dalam bahasa Inggris, itu saran aku sebelum kalian wawancara atau sebelum hari-harinya, kalian banyak-banyak deh latihan untuk ngomong pakai bahasa Inggris, untuk berkomunikasi pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalian nggak perlu pusing kayak grammarnya salah atau ininya salah, tata bahasanya salah. Yang penting kalian bisa komunikatif sama si interviewernya itu, karena mereka juga bukan spesialis bahasa Inggris gitu, mereka juga orang Turki. Dan yang paling penting tuh kalian bisa mendeliver apa yang informasi yang kalian punya ke mereka, dan kita bisa berkomunikasi sama mereka gitu, tuh yang paling penting. Jadi sering-sering latihan ngomong bahasa Inggris, sering-sering berkomunikasi bahasa Inggris. Mungkin kalau kalian nggak punya teman berpraktik, kalian bisa ya ngomong di depan cermin atau kayak bikin video buat ngelatih diri kalian pede untuk ngomong bahasa Inggris. Dan tips yang selanjutnya adalah kalian harus jujur.
Jadi data apa aja, yang jelek, yang bagus, yang jelek banget, kalau mereka tanyain kalian tetap harus jawabnya jujur. Kayak contohnya yang aku ya, mungkin aku daftar teknik tapi nilai UN matematika aku tuh 60. Itu benar-benar nggak masuk akal mungkin bagi orang-orang, karena secara teknik itu pasti butuh otak yang jago matematika. Nah, waktu ditanya nilai UN matematika aku dapat berapa, aku jujur aja dapat 60, karena kalaupun bohong itu malah tambah bahaya guys. Kalau misalnya mereka bisa research nilai UN terus tiba-tiba menemukan nilai UN ku itu 60, terus aku pas wawancara misalnya aku bohong, aku dapat 90, nah itu malah bikin kesan yang jelek buat kita ya. Kita tuh nggak ada integritas, kita nggak ada personality lah. Jadi ya saran aku jujur aja, apa aja yang terjadi kalau mereka tanya ya jawab jujur aja gitu. Buat apa kita bohong gitu kan. Mungkin kalau tips yang lain ya kayak kalian harus ramah, terus kayak kalian harus menghadirkan mood yang bagus, terus positive vibes gitu waktu masuk ruang interview. Ya aku tahu kalian pasti deg-degan, aku juga dulu kayak deg-degannya itu kayak mau mati. Dan tapi tetap senyum gitu, tetap nunjukin kalau kita ramah, kita positive vibes, karena setelah beberapa menit itu udah nggak terlalu deg-degan lagi, kita udah terbiasa sama mereka. Mereka juga nggak galak, mereka nggak ketus guys, mereka yang ngobrol kayak orang biasa gitu, nanyain aja gitu. Bahkan beberapa teman aku tuh mereka dapat pertanyaan yang random, kayak mereka ditanya tentang sepak bola, terus kayak ada yang bahkan nyanyi lagu Turki gitu-gitu tuh kayak beneran random. Dan ya kita nggak tahu lah apa yang bakal mereka tanya ke kita, jadi kayak kita jadi ini aja, kayak jadi diri kita sendiri. Dan tips yang terakhir adalah ikhlas. Dan ini yang harus kalian lakukan setelah udah selesai wawancara. Kalian keluar ruangan wawancara, terus mungkin kalian ngobrol dulu sama teman-teman yang lain, ataupun kalian langsung pulang. Tips yang terakhir adalah kalian harus ikhlas. Jadi habis itu mungkin kalian made mistakes, kalian bikin kesalahan waktu interview, atau kalian rasa kalian gak maksimal waktu interview, itu semuanya dibuang jauh-jauh. Ini saatnya udah ikhlas, karena itu udah terjadi, kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, dan semua keputusan udah diserahkan ke yang di atas sama si beasiswa. Jadi di situ kita udah nggak punya kontrol lagi untuk itu, kita udah ngelakuin yang terbaik. Saatnya untuk ikhlas dan usaha untuk yang lain, karena kita nggak boleh terpaku atau berharap dalam satu hal ya guys. Kalian harus usaha yang lain juga. Misalnya habis itu kalian SBM atau kayak ujian mandiri ataupun daftar beasiswa lain, itu juga aku saranin ya, karena berharap sama satu hal doang itu nggak menjamin kita bisa dapet itu juga gitu. Jadi kita kayak punya atau harus punya beberapa jalan lain nih, atau plan lain untuk kuliah gitu. Jadi itu pengalaman interview aku sama tips-tips yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga kalian semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan kalian tetap semangat untuk dapetin beasiswa Turki ini ataupun beasiswa yang lain. Kalian kalau misalnya masih ragu mau daftar apa enggak, saran aku tuh daftar aja, karena nggak ada yang tahu guys, nggak ada yang tahu kalian bakal terima tiba-tiba gitu, nggak sesuai ekspektasi kalian tuh juga nggak ada yang tahu. Dan ini tuh kesempatannya langka. Dengan beasiswa Turki kalian bisa ke Turki gratis, kalian bisa punya banyak teman, kalian bisa punya banyak pengalaman, kalian bisa ke Eropa juga, yang kayak yang aku alami sekarang. Aku lagi ada di Romania karena pertukaran pelajar. Jadi membuka banyak banget pintu untuk mewujudkan mimpi-mimpi teman-teman semua. Video dari aku sampai sini untuk tips interview ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.